Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Fika Dewi. Di sini saya ingin mengangkat kasus tentang pengaruh ketergantungan gadget pada anak sekolah dasar terhadap motivasi dan efektivitas belajar. Baik, kali ini saya sedang bersama salah satu orang tua anak yang ada di daerah saya. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait anak yang zaman sekarang kan megang gadget ya. Kapan sih pertama kali anak ibu diberikan gadget? Kalau untuk anak saya sebetulnya belum lama, megang sendiri itu belum lama. Cuman sebelumnya paling hanya pinjam sekitar orang tua lah punya singkat. Kalau ada nggak sih batasan waktu untuk anak dalam memainkan handphonenya? Tentu saja ada. Terutama kalau malam pasti kita akan sangat membatasi karena aktivitas besok pagi sekolah atau bahkan besok. Menurut Ibu, apakah efektif mengenai fungsi gadget pada anak SD seperti anak Ibu? Salah satunya kan sekarang sekolah kan mengalami ini ya, daring ya, semuanya daring. Gimana sih tanggapan Ibu? Semua pasti ada baik buruknya ya Mbak, tapi kalau untuk minusnya ataupun kekurangannya terutama untuk anak saya yang sedikit agak bandel itu, jadi dia sedikit agak meremehkan karena lewat HP ataupun hanya tinggal mencet-mencet aja. Itu kadang-kadang dia nggak dibaca dulu, nggak dicerna kalau ngerjain tugas. Beda dengan berhadapan langsung dengan Yang terakhir nih Bu, bagaimana Ibu mengatasi atau solusi apa yang Ibu lakukan kepada anak Ibu ketika lupa waktu atau mengabaikan tugasnya sebagai seorang pelajar? biasanya saya simpan ataupun umpetin HP-nya Mbak. Kalau dia belum ngerjain tugas atau belum selesai mengerjakan tugas, belum saya kasih, biasanya seperti itu. Mungkin cukup sekian ya Bu ya pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat sore Bu. Selamat sore. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan salah satu guru yang kebetulan adalah tetangga saya. Selamat malam Bu. Maaf nih, saya ingin mewawancari Ibu sedikit mengenai kecanduan gadget pada anak-anak SD zaman sekarang. Menurut Ibu gimana sih tanggapannya soal anak-anak sekarang? Kan setiap anak tuh pasti memiliki gadget gitu. Iya, tanggapan saya sebenarnya yang pertama mungkin karena faktor COVID ini ya kali ya. Anak-anak sekarang belajarnya itu melalui daring, yang mengharuskan anak-anak itu memegang handphone, memegang gadget, karena juga pembelajaran dilakukan dari jarak jauh gitu ya. Kalau untuk menurut saya sendiri, ada positif dan negatifnya gitu, ada plus dan minusnya gitu. Untuk positifnya ya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak ketinggalan pembelajaran pada saat COVID ini. Nah, kalau untuk negatifnya sebenarnya lebih banyak stigma negatif kepada anak-anak yang memegang gadget ini gitu. Yang pertama, mereka jadi kecanduan untuk bermain game terus-terusan gitu, melupakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Mungkin itu aja sih. Terus apakah anak perlu memiliki gadget sih Bu sebenarnya? Terus solusi Ibu ketika ada seorang murid nih yang ada laporan dari orang tuanya ketika anaknya kecanduan gadget nih, lupa waktu gitu, lupa sama tugasnya sampai telat-telat gitu, gimana sih Bu? Iya, sebenarnya kalau untuk di masa yang sekarang ini anak-anak mempunyai gadget itu lebih baik gitu ya, karena di pembelajaran jarak jauh ini tidak tergantung dengan orang tua. Kalau misalkan anak ini masih tergantung dengan orang tua, misalnya orang tuanya itu pergi bekerja sedangkan anaknya itu harus sekolah di rumah gitu kan, otomatis anaknya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran kalau handphonenya itu dipakai oleh orang tuanya. Nah, solusinya dari saya itu mungkin ketika anak kecanduan gadget tetap harus diawasin oleh orang tuanya gitu. Misalkan orang tuanya memberikan waktu bermain gadget dari hari weekend aja atau dari jam sekian sampai dengan jam sekian gitu, mungkin kayak gitu sih. Nah, jadi dibatasin ya Bu ya. Terus apakah dengan adanya gadget ini jadi efektif gitu dalam pembelajarannya? Untuk pembelajaran menjadi lebih efektif itu pasti ya, karena balik lagi ke kondisi COVID-19 ini gitu. Cuman
memang ada beberapa anak gitu ya, itu dimulai dari individu si anak ininya sendiri. Kalau memang individunya si anak ini sendiri menggunakan gadget untuk belajar, menggunakan gadget untuk mencari tahu, itu akan membuahkan hasil yang efektif. Tetapi kalau misalkan dia hanya memakai untuk bermain atau dia menonton YouTube, itu sangat tidak efektif. Lalu yang terakhir Bu, tips Ibu sebagai guru gimana sih biar anak disiplin gitu dan tahu batasan dalam menggunakan gadget? Ya, kalau untuk tips sendiri, yang pertama kerjasama dengan orang tua siswa gitu ya, dengan orang tua murid. Yang pasti kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi apakah anaknya ini di rumah mengerjakan tugas secara efektif atau mengerjakan tugas secara dengan baik, kayak gitu sih. Caranya itu berkoordinasi dengan orang tua siswa gitu, karena kan kalau pembelajaran jarak jauh ini kita tidak bisa mengetahui kepribadian siswa kita lebih dalam gitu. Jadi saling bekerja sama aja ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Selamat malam. Gak ada sih. Gosip lagi nih. Memang anak zaman sekarang rata-rata sudah memegang ponsel sendiri